Mitos kunang-kunang di Indonesia. Mitos kunang-kunang dalam masyarakat Bugis. Kilau kecil penjaga tradisi. Dalam budaya Bugis yang kaya akan simbolisme dan spiritualitas, kunang-kunang atau dalam bahasa lokal disebut tikunang, memiliki tempat tersendiri dalam kisah-kisah rakyat dan kepercayaan leluhur. Cahaya kecil yang muncul di malam hari itu tidak dianggap sekadar fenomena alam, tetapi dipercaya sebagai pertanda kehadiran roh, penjaga adat, atau bahkan sebagai makhluk gaib yang melintasi batas antara dunia manusia dan alam tak kasat mata. Salah satu mitos paling tua dalam masyarakat Bugis menyebutkan bahwa kunang-kunang adalah jelmaan roh para leluhur yang turun dari dunia atas boting langi untuk mengawasi keturunannya. Saat kunang-kunang muncul di sekitar rumah atau di pekarangan, itu dianggap sebagai tanda bahwa roh leluhur datang, memberi peringatan atau perlindungan. Karena itu, banyak keluarga Bugis yang tidak akan mengganggu atau menangkap kunang-kunang yang berterbangan di malam hari. Di beberapa desa di Sulawesi Selatan, terutama yang masih memegang kuat adat Bugis, munculnya kunang-kunang di area sawah pada malam hari dianggap sebagai pertanda bahwa musim panen akan baik. Kunang-kunang dipercaya membawa cahaya rezeki dan kesuburan. Para petani pun sering mengucap doa saat melihat kunang-kunang, sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepada kekuatan alam yang memberi tanda melalui cahaya mereka. Dalam ritual adat mapan rekam pemberian makan roh leluhur, kunang-kunang kadang muncul di sekitar lokasi ritual dan dianggap sebagai tanda kehadiran arwah yang menerima persembahan. Munculnya cahaya kecil tersebut dianggap sakral dan menjadi bagian dari komunikasi halus antara dunia manusia dan dunia spiritual. Para tetua adat akan membaca arah terbang dan jumlah kunang-kunang sebagai petunjuk untuk masa depan. Salah satu legenda yang populer di kalangan masyarakat Bugis adalah tentang seorang putri raja yang meninggal karena dikhianati oleh orang yang dicintainya. Setelah kematiannya, arwah sang putri dipercaya berubah menjadi kunang-kunang yang terus berkelana di malam hari, mencari kekasihnya yang telah membuatnya menderita. Cahaya yang dibawanya menjadi lambang cinta yang abadi, sekaligus penyesalan yang tak pernah selesai. Dalam keyakinan spiritual Bugis, dunia ini terbagi menjadi tiga. Dunia atas boting langi, dunia tengah Alekawa, dan dunia bawah Yurliu. Kunang-kunang dipercaya sebagai makhluk dari dunia tengah yang bebas melintas ke dunia manusia dan kadang menjadi perantara pesan dari para makhluk halus. Karena itu, munculnya kunang-kunang di rumah atau tempat keramat seringkali diartikan sebagai panggilan untuk bermeditasi, mengingat leluhur, atau memperbaiki hubungan dengan alam. Beberapa orang tua Bugis juga mempercayai bahwa anak yang sering mengejar kunang-kunang akan mudah diganggu oleh roh halus atau mengalami mimpi-mimpi aneh. Maka, anak-anak diperingatkan untuk tidak bermain-main dengan kunang-kunang secara berlebihan. Ini bukan sekadar larangan, melainkan cara lembut masyarakat Bugis menjaga hubungan hormat antara manusia dan makhluk tak kasat mata. Selain itu, dalam sastra lisan Bugis seperti Surek Galigo, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kunang-kunang, cahaya-cahaya kecil di malam hari sering disimbolkan sebagai kekuatan gaib yang membimbing tokoh dalam perjalanannya. Ini menunjukkan bahwa cahaya dalam kegelapan, seperti kunang-kunang, telah lama dimaknai sebagai penuntun spiritual dalam tradisi Bugis. Mitos kunang-kunang dalam masyarakat Bugis bukan hanya tentang kepercayaan pada makhluk bercahaya itu, tetapi juga mencerminkan pandangan dunia Bugis yang menyatu dengan alam, leluhur, dan kekuatan spiritual. Cahaya kecil yang tampak sederhana itu menyimpan warisan kebijaksanaan leluhur yang hidup melalui lisan, ritual, dan rasa hormat mendalam pada yang tak terlihat. Dalam gelap malam tanah Bugis, kunang-kunang terus menari membawa pesan dari masa lalu. Mitos kunang-kunang dalam masyarakat Bali, cahaya leluhur di kegelapan malam. Dalam budaya Bali yang syarat dengan simbolisme spiritual dan keseimbangan antara alam nyata dan alam gaib, kunang-kunang bukan hanya serangga biasa, melainkan makhluk yang diyakini memiliki makna sakral. Cahaya kecil yang muncul pada malam hari ini dipandang sebagai bagian dari taksu, kekuatan magis yang hidup di alam sekitar, dan memberi pesan-pesan halus kepada manusia.
Oleh karena itu, masyarakat Bali menghormati keberadaan kunang-kunang sebagai pertanda kehadiran roh atau energi suci. Salah satu kepercayaan yang hidup di masyarakat pedesaan Bali adalah bahwa kunang-kunang adalah penjelmaan roh leluhur yang datang untuk mengamati atau mengunjungi keturunannya, terutama saat menjelang atau setelah upacara adat seperti Galungan dan Kuningan. Ketika diyakini para leluhur turun ke dunia, munculnya kunang-kunang di pekarangan rumah atau di pura sering dianggap sebagai tanda kehadiran roh suci yang membawa restu dan perlindungan. Dalam mitologi Bali, alam semesta terbagi menjadi 3 bagian. Bur alam bawah, buah alam tengah, dan suah alam atas. Kunang-kunang dipercaya sebagai makhluk dari buah alam antara dunia, manusia dan para dewa yang bisa melintasi batas dunia untuk menyampaikan pesan. Karena itu, cahaya mereka bukanlah sekadar keindahan malam, melainkan wujud dari harmoni spiritual yang menyatu dengan kosmos Bali. Beberapa tetua adat Bali meyakini bahwa kunang-kunang sering muncul di sekitar pelinggih bangunan suci kecil, atau pura yang belum dibersihkan, atau sedang memerlukan perhatian spiritual. Cahaya kunang-kunang menjadi panggilan halus agar penghuni rumah memperbaiki hubungan spiritual dengan leluhur atau alam. Maka tak heran, saat kunang-kunang berkumpul di suatu tempat, masyarakat Bali akan mengadakan pembersihan atau ritual kecil sebagai bentuk penghormatan. Dalam cerita rakyat Bali, terdapat legenda tentang seorang pendeta tua yang sangat bijak dan rendah hati. Setelah meninggal, arwahnya tidak naik ke surga, melainkan tetap tinggal di dunia dalam wujud kunang-kunang untuk menjaga desa dari gangguan makhluk halus. Konon, hingga kini, kunang-kunang yang muncul di malam hari di desa tersebut diyakini sebagai wujud sang pendeta yang terus menjaga ketentraman. Anak-anak di Bali sejak kecil diajarkan untuk tidak menangkap atau menyiksa kunang-kunang, karena diyakini dapat membawa kesialan atau membuat roh leluhur merasa tersinggung. Bahkan, dalam beberapa cerita, mereka yang mengganggu kunang-kunang akan mengalami mimpi buruk atau gangguan dari makhluk halus. Pendidikan ini bukan hanya tentang mitos, tetapi juga tentang mengajarkan rasa hormat terhadap makhluk hidup dan keseimbangan alam. Dalam kesenian dan spiritualitas Bali, cahaya kunang-kunang sering disimbolkan sebagai cahaya dharma cahaya, kebenaran yang meski kecil, mampu menembus kegelapan. Seniman-seniman tradisional Bali bahkan menggunakan metafora kunang-kunang dalam lukisan, tari, dan cerita wayang untuk menggambarkan harapan, kehadiran gaib, dan perjalanan roh dalam alam kehidupan. Selain itu, pada malam-malam hening saat bulan mati, ketika langit gelap tanpa cahaya rembulan, kunang-kunang dipercaya sebagai penuntun perjalanan roh yang sedang mencari jalan menuju alam leluhur. Cahaya mereka dianggap sebagai suluh dalam kegelapan spiritual, membantu roh yang belum tenang menemukan jalan pulang. Oleh karena itu, kunang-kunang kerap disebut dalam doa-doa dan mantra yang ditujukan untuk mendoakan arwah. Mitos kunang-kunang dalam masyarakat Bali adalah cerminan dari filosofi hidup yang menghormati hubungan antara manusia, alam, dan dunia roh. Cahaya kecil mereka adalah simbol cinta leluhur, pengingat akan kehadiran yang tak terlihat, dan pelita batin dalam kehidupan yang penuh misteri. Di tengah gelap malam Bali yang penuh pesona, kunang-kunang tetap bersinar sebagai penanda bahwa alam spiritual dan dunia nyata berjalan berdampingan dalam harmoni yang suci. Mitos kunang-kunang dalam masyarakat Jawa, nyala kecil penjaga gaib malam hari. Dalam budaya Jawa yang kental dengan nilai-nilai spiritual dan kepercayaan akan dunia tak kasat mata, kunang-kunang bukanlah sekadar serangga malam bercahaya. Masyarakat Jawa memaknai kunang-kunang sebagai makhluk yang membawa pertanda gaib, sering dikaitkan dengan arwah leluhur, pesan alam, atau penjaga tempat keramat. Cahaya yang menyala redup dalam kegelapan malam dianggap bukan hanya indah, melainkan juga penuh makna. Salah satu mitos paling terkenal di kalangan masyarakat Jawa adalah kepercayaan bahwa kunang-kunang merupakan jelmaan arwah orang yang meninggal secara tidak wajar atau belum menemukan ketenangan. Saat kunang-kunang muncul di sekitar rumah atau di pepohonan besar, itu sering dianggap sebagai tanda bahwa ada roh yang sedang berkelana atau ingin
menyampaikan pesan kepada keluarga yang ditinggalkan. Karena itu, masyarakat seringkali berdiam diri dan membiarkan kunang-kunang lewat tanpa diganggu. Kepercayaan ini mengakar kuat terutama di daerah pedesaan. Orang tua zaman dahulu kerap melarang anak-anak menangkap atau memainkan kunang-kunang karena dipercaya bisa menyebabkan gangguan gaib. Anak yang nekat menangkap kunang-kunang, menurut cerita, bisa mengalami mimpi buruk, sakit mendadak, atau dihantui oleh roh yang merasa terganggu. Larangan ini juga menjadi cara mendidik anak untuk menghargai makhluk hidup dan alam sekitar. Dalam dunia spiritual Jawa, kunang-kunang juga dipercaya sebagai penjaga tempat-tempat angker seperti makam tua, hutan keramat, atau sumur tua. Kemunculan kunang-kunang di tempat-tempat tersebut dianggap sebagai tanda bahwa area itu masih berpenghuni secara gaib dan harus dihormati. Orang yang lewat biasanya akan mengucapkan permisi atau mantra agar tidak mengganggu atau diganggu oleh makhluk tak kasat mata yang mungkin sedang hadir. Selain sebagai penjaga, kunang-kunang juga dipercaya membawa kabar baik jika muncul dalam jumlah banyak di malam hari di sekitar ladang atau sawah. Petani Jawa dahulu menganggapnya sebagai tanda musim tanam yang baik atau pertanda panen melimpah. Mereka percaya bahwa kunang-kunang membawa energi kesuburan dan keseimbangan alam yang selaras dengan siklus hidup pertanian. Dalam beberapa cerita rakyat Jawa, kunang-kunang juga digambarkan sebagai simbol cinta abadi. Salah satu legenda menceritakan tentang dua kekasih yang tidak direstui hingga mereka meninggal, dan jiwanya berubah menjadi sepasang kunang-kunang. Mereka terus menari bersama di kegelapan malam, menunjukkan bahwa cinta sejati tak akan pernah padam meski dipisahkan oleh kematian. Kehadiran kunang-kunang juga dianggap sebagai pengingat agar manusia tidak sombong dan tetap rendah hati. Meskipun kecil dan tampak lemah, kunang-kunang mampu menghadirkan cahaya dalam kegelapan. Nilai ini sesuai dengan filosofi Jawa yang menjunjung ajining diri ana ing lati. Harga diri seseorang terletak pada ucapannya, bukan penampilannya. Kunang-kunang menjadi simbol bahwa kebaikan dan kebijaksanaan sejati tidak perlu tampak mencolok. Dalam seni dan sastra Jawa, kunang-kunang kerap digunakan sebagai metafora untuk harapan dan penerangan batin. Dalam tembang-tembang Jawa, cahaya kunang-kunang menjadi lambang penuntun jiwa yang sedang tersesat atau pencari kebenaran dalam gelapnya dunia. Ini menandakan betapa kunang-kunang tidak hanya hidup dalam mitos, tapi juga dalam kebudayaan batin masyarakat Jawa. Mitos kunang-kunang di masyarakat Jawa mencerminkan cara pandang hidup yang dalam, penuh rasa hormat pada alam, leluhur, dan keseimbangan gaib. Cahaya kecilnya di malam hari bukan hanya keajaiban biologis, tapi juga perwujudan nilai-nilai spiritual dan simbol kehidupan yang berjalan berdampingan dengan yang tidak terlihat. Dalam sunyinya malam Jawa, kunang-kunang terus menyala sebagai pelita misteri dan makna kehidupan.